Hai. Apa kabar adik-adik? Apakah kalian siap belajar hari ini? Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, kita masih belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalaman di rumah, khususnya untuk muatan pelajaran matematika tentang alat ukur panjang. Apa itu alat ukur panjang? Mari kita pelajari bersama-sama. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga dengan mistar. Pernahkah adik-adik menggunakan penggaris? Tentunya pernah ya adik-adik ya. Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Nah, coba adik-adik sebutkan benda apa saja sih yang diukur dengan penggaris. Bisa pensil, penghapus, pensil warna, panjang buku, dan lain sebagainya. Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Nah, di penggaris ini Kak Citra punya satuan ukurnya adalah cm di sini. Nah, cm itu apa Kak Citra? Cm itu singkatan dari sentimeter. Itu satuan ukuran panjang adik-adik. Nah, di sini adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang alat ukur panjang. Ya, alat ukur panjang itu ada 2, yaitu alat ukur panjang tidak baku dan alat ukur panjang baku. Nah, yang pertama alat ukur panjang tidak baku. Alat ukur panjang tidak baku itu contohnya adalah gambar ini adik-adik, yaitu satuan depa. Depa itu dari ujung. Jadi kita rentangkan kedua tangan kita dari ujung jari ya di tangan kanan sampai jari di tangan kiri. Itu namanya satuan depa. Lalu satuan jengkal itu kita lebarkan telapak tangan kita dari jempol sampai kelingking. Itu satuan jengkal. Lalu ada satuan langkah. Nah, satuan langkah ini sesuai dengan langkah kaki kita. Lalu satuan hasta itu dari ujung jari sampai kepada siku kita. Itu adalah satuan hasta. Bisa untuk mengukur panjang benda. Mengapa alat ini disebut alat ukur panjang tidak baku? Jadi alat ukur tidak baku itu instrumen untuk mengukur atau nilai suatu objek dengan nilai yang tidak tetap. Jadi panjangnya akan berbeda-beda. Contohnya satuan jengkal. Satu orang dengan orang yang lain akan berbeda adik-adik karena panjangnya tangan kita itu pasti berbeda dengan teman kita. Jadi itu termasuk alat ukur yang tidak baku. Jadi di sini contohnya adalah depa, jengkal, langkah, tali, hasta. Ini termasuk alat ukur panjang yang tidak baku. Alat ukur panjang tidak baku masing-masing orang itu berbeda, tergantung dengan panjang tangan, panjang langkah kaki. Nah, coba adik-adik sekarang kamu bisa menghitung panjang meja dengan jengkal tanganmu dan tangan temanmu ya, tangan temanmu pasti akan berbeda. Lalu alat ukur panjang baku. Nah, alat ukur panjang baku ini berarti ada angkanya, ada ukurannya. Contohnya alat ukur panjang baku itu ada meteran. Ya, di sini ada meteran pita untuk penjahit. Lalu ada meteran kelos atau roll meter ya. Ada penggaris, ada mikrometer, ada jangka sorong ya. Ini contoh alat ukur panjang baku. Nah, satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya untuk mengukur panjang itu satuan internasionalnya adalah meter atau bisa juga sentimeter. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang misalnya adalah penggaris atau meteran. Jadi, alat ukurnya kalau misalnya panjang pensil diukur dengan dengan penggaris ya 10 cm, misalnya diukur dengan meteran pita pun akan sama 10 cm karena tidak tergantung dengan ukuran tubuh kita, tetapi semuanya terukur dengan alat yang namanya penggaris, meteran, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, penggaris atau mistar. Nah, ini ya penggaris atau mistar menggunakan satuan cm.
Ya, biasanya di penggaris itu ada tulisan cm. Cm itu apa Kak Citra? Cm itu sentimeter. Nah, ini bisa digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil, daun, panjang jari, meja, kursi, figura foto, dan lain sebagainya. Meteran pita. Nah, meteran pita ini biasanya digunakan oleh penjahit adik-adik. Satuannya sama, yaitu sentimeter. Biasanya oleh penjahit itu digunakan untuk mengukur kain, ya, mengukur kain, lalu mengukur badan kita ya. Misalnya lingkar perut, lingkar lengan, dan lain sebagainya. Ini adalah meteran pita. Lalu ada juga meteran gulung atau roll meter. Nah, meteran gulung atau meteran tukang juga ada yang menyebut seperti itu, menggunakan satuan sentimeter dan meter. Nah, kegunaannya itu untuk mengukur benda-benda yang panjang sekali adik-adik. Contohnya panjang tanah, pintu, meja, papan tulis, kursi, tinggi badan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada percakapan antara Beni dan Ibu. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Beni lupa nama satuannya. Kata Beni, satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter itu disingkat dengan cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Nah, nanti kalau kalian mempunyai penggaris, ukur dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal bendanya atau ujung bendanya. Baru kita lihat dari panjang benda tersebut. Terima kasih, Bu, kata Beni. Nah, di sini perhatikan gambar berikut, lalu berikan tanda centang untuk benda yang bisa diukur dengan meteran. Nah, untuk gambar nomor 1, apakah bisa diukur dengan meteran? Tentunya bisa adik-adik. Lalu gambar 2, almari ya, bisa juga diukur dengan meteran. Lalu akuarium, bisa. Karpet, bisa juga. Nah, gambar selanjutnya adik-adik, nomor 5 ini ada kipas angin. Apa yang bisa kita ukur? Itu berarti panjang dari bawah sampai atas atau tingginya. Bisa tidak menggunakan meteran? Bisa adik-adik ya. Lalu untuk mengukur laci juga bisa. Lalu untuk mengukur panjang atau tinggi dari vas bunga bisa juga memakai meteran. Lalu untuk ini nih, mengukur tinggi atau panjang lampu ya, lampu belajar, apakah bisa? Bisa juga adik-adik. Lalu kita lanjutkan adik-adik. Kak, Beni mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran? Tanya Beni. Ya, di sini ya, caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0. Nah, di mana 100 cm itu sama dengan 1 meter. Meter biasanya ditulis dengan huruf M saja. Nah, adik-adik kalian perlu ketahui kalau ada penggaris yang tulisannya cm itu berarti sentimeter. Kalau ada roll meter yang tulisannya M itu berarti meter. Nah, 1 meter di sini ada 100 cm. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris ya Kak, kata Beni ya. Ya benar, garis itu yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Coba adik-adik perhatikan, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi kalau adik-adik mengukur suatu benda yang panjangnya 1 meter dan panjangnya 100 cm, itu sebenarnya ukurannya sama. Mengapa sama? Karena 1 meter itu kalau diubah dalam sentimeter sama dengan 100. Di sini adik-adik lah, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Lalu bagaimana ya caranya mengubah ukuran meter menjadi cm? Yuk perhatikan contoh berikut. Di sini misalnya Kak Citra punya tongkat ukuran 3 meter. 3 meter itu kalau diukur menjadi sentimeter itu ukuran lebih kecil daripada meter adik-adik. Bagaimana ya mengubahnya? Nah, ada 2 cara adik-adik. Cara yang pertama, kita menggunakan perkalian. 3 meter kita tulis angka 3-nya di sini. Nah, meter ke sentimeter tadi, 1 meter itu 100 cm. Maka kita tulis 3 dikali 100. Berapa 3 dikali 100? Ya, kita
Bisa saja adik-adik, 3 dikali 1 3 ditambah 0,2 sama dengan 300 cm. Ini cara yang pertama. Lalu cara yang kedua itu dengan penjumlahan. Bagaimana caranya? Nah, 3 meter tadi sama dengan 1 meter tadi sama dengan 100 cm. Kalau 3 meter berarti bisa kita tuliskan begini adik-adik. 100-nya ini ada 3 karena di sini 3 meter. Berarti 100 ditambah 100 ditambah 100. Berapa 100 ditambah 100 ditambah 100? Ya, jawabnya 300 cm. Jadi jawabnya sama adik-adik. Nah, sekarang tergantung adik-adik mana yang paling kalian pahami, apakah menggunakan perkalian atau menggunakan penjumlahan. Kita lanjutkan contoh berikutnya adik-adik ya. Masih dalam ukuran 1 meter itu sama dengan 100 cm. Di sini Kak Citra punya ukuran 4 meter. Contoh misalnya lantai rumah Kak Citra panjangnya 4 meter. Kalau diubah menjadi sentimeter ada berapa sentimeter ya? Nah, cara yang pertama kita pakai perkalian. Bagaimana tadi caranya? Ya, berarti 4 meter dikali 100 cm. 4 dikali 100 sama dengan? Ya, 400 cm. Atau pakai cara yang lain ya adik-adik. Kita tuliskan angka 100 sebanyak berapa? Karena di sini 4 meter ya kita tuliskan sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Lalu kita jumlahkan 100 ditambah 100, 200, 200 ditambah 100, 300, 300 ditambah 100, 400 cm. Jawabnya sama. Jadi 4 meter itu sama dengan 400 cm. Seperti itu adik-adik. Lalu bagaimana kalau sekarang kebalikannya adik-adik? Nah, kalau kebalikannya 100 cm sama dengan 1 meter. Kalau seperti itu, tadi ya 1 meter sama dengan 100 cm itu berarti kita mengalikannya. Sekarang kalau kebalikannya berarti kita membaginya. Contoh misalnya Kak Citra punya tongkat yang diketahui panjangnya itu 300 cm. Nah, 300 cm itu diubah menjadi meter. Itu bagaimana caranya Kak Citra? Nah, kita bagi bersama-sama adik-adik. Caranya 300 cm ini kita bagi 100 cm. Jadi karena 100 cm itu sama dengan 1 meter atau 1 meter itu sama dengan 100 cm, karena kebalikannya kita bagi adik-adik. 300 dibagi 100. Ingat semester 1 pembagian dengan angka 0 ini paling mudah adik-adik. Kita coret saja angka 0-nya karena di sini punya 1, ya kita coret 1, di sini juga kita coret 1. Nah, karena di sini masih punya angka 0, kita coret juga. Di sini juga kita coret angka 0-nya. Ketemulah 3 dibagi 1. Berapa 3 dibagi 1? Ingat kembali ya, angka berapapun jika dibagi 1 hasilnya adalah angka itu sendiri. Berarti 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, 3-nya 3 apa? 3 meter. Untuk contoh berikutnya nih adik-adik supaya kalian lebih paham ya. Jika ada panjang 400 cm itu berapa meter? Maka kita langsung bagi saja 400 dibagi 100. Sama-sama punya angka 0, kita coret saja ya supaya mempermudahkan pembagian. Nah, kita coret satu persatu sampai 0-nya habis, sama-sama habis. Ketemu pembagian 4 dibagi 1. Nah, 4 dibagi 1 sama dengan 4, berarti 400 cm itu sama dengan 4 meter. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang alat ukur panjang. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sekarang kalian berlatih ya di rumah mengukur panjang benda, bisa menggunakan penggaris, bisa juga menggunakan meteran pita atau roll meter ya. Coba kalian ukur bersama dengan ayah, ibu atau kakak kalian. Selamat mencoba ya adik-adik ya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.